Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Najwa Latifa dari kelas 11 MIPA 6. Hari ini saya akan membuat video tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani. Plank. Pengertian. Plank adalah salah satu bentuk olahraga yang bisa dilakukan untuk memperkuat otot inti tubuh dengan cara menempatkan kedua sisi tangan, termasuk siku di permukaan lantai atau tanah, kemudian meletakkan bagian tubuh lainnya seperti ingin push up. Dari berbagai varian gerakan plank, maka kita bisa melibatkan kerja otot punggung, tangan atas, bahu, bokong, dan hamstring. Gerakan plank membantu membentuk otot di sekitar perut dan pinggang, serta memperbaiki postur tubuh secara keseluruhan. Manfaat plank. Pertama, memperbaiki postur tubuh. Plank bekerja pada seluruh bagian tubuh dan ketika otot-otot termasuk erector spinae, rhomboid, dan trapezius menjadi lebih kuat, otomatis kita akan berdiri lebih tegak. Selain itu, postur yang baik akan membuat kita terlihat lebih kurus dan lebih tinggi. Yang kedua, membuat tubuh lebih fleksibel. Melakukan gerakan plank bisa meningkatkan postur paha belakang serta lengkungan kaki. Jika kita ingin membuat tubuh lebih renggang dan fleksibel, plank dengan gaya menyamping bisa dilakukan. 3. Mengurangi sakit punggung. Melakukan plank secara teratur tidak hanya mengurangi sakit punggung secara signifikan, tetapi juga memperkuat otot-otot kita dan memastikan dukungan yang kuat untuk seluruh punggung, terutama di daerah sekitar punggung bagian atas. Yang keempat, mengencangkan perut. Perut rata dan kencang adalah manfaat plank lainnya yang bisa kita dapatkan jika rutin melakukannya. Memiliki otot inti yang kuat dapat membantu mengoptimalkan proses metabolisme tubuh untuk membersihkan racun, penyerapan gizi, hingga pengaturan keseimbangan hormon yang lebih efisien. Semuanya berperan dalam menjaga kebugaran tubuh secara umum dan menunda proses penuaan dini. Yang kelima, berdampak pada kesehatan mental dan kebahagiaan. Plank dapat meningkatkan suasana hati secara keseluruhan karena gerakan ini meregangkan kelompok otot yang berkontribusi pada stres dan ketegangan di dalam tubuh. Cara melakukan plank. Pertama, mulai plank dengan posisi telungkup, lengan bawah dan ujung jari kaki di lantai. Siku tepat di bawah bahu, lengan bawah menghadap ke depan, kepala rileks dan pandangan ke lantai. Yang kedua, angkat tubuh menggunakan otot perut, tarik pusar ke arah tulang belakang, jaga tubuh dengan posisi dari telinga sampai jari kaki bisa satu garis lurus. Pastikan bahu turun, tidak menempel ke telinga. Pertahankan tumit di atas telapak kaki. Yang ketiga, tahan posisi tersebut selama 10 detik, baru rebahkan diri ke lantai. Ulangi beberapa kali. 4. Jika sudah terlatih, tahan posisi plank dalam waktu 30, 45, sampai 60 detik. Jenis-jenis plank. Ada 5, yaitu pertama ada high plank, kedua ada knee plank, ketiga elbow plank, yang keempat ada elbow plank with raised leg, yang kelima elbow side plank. Push up. Pengertian push up. Push up adalah kegiatan olahraga yang berguna untuk melatih otot yang mudah, hingga dapat dilakukan oleh semua orang mulai dari kalangan anak-anak dan orang dewasa untuk menjaga kebugaran. Cara melakukan push up. Yang pertama, tengkurap di atas lantai. Tengkurap di atas lantai merupakan salah satu teknik dasar supaya tetap berdekatan dengan lantai dan badan harus dibebankan pada bagian dada, sehingga dapat melakukan dengan gerakan yang maksimal. Selanjutnya, lakukan dengan telapak tangan yang di atas lantai dengan lebar bentangan sebahu, sehingga posisi siku akan mengarah pada jari kaki dan harus menyentuh lantai. Yang kedua, angkat tubuh menggunakan lengan dengan kuat. Angkat tubuh menggunakan lengan dengan kuat merupakan salah satu gerakan dalam latihan push up, hingga posisi tubuh harus lurus, mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, hingga akhir melakukan push up. 3. Turunkan tubuh membentuk sudut 90 derajat. Turunkan tubuh membentuk sudut 90 derajat merupakan teknik yang bertujuan untuk menghasilkan resistensi yang lebih besar, sehingga dapat membentuk dan menurunkan tubuh kita. Yang keempat,
Angkat tubuh dengan mendorong lantai. Angkat tubuh dengan mendorong lantai adalah teknik yang dilakukan dengan hembusan nafas ketika mengangkat tubuh serta menjauh dari lantai, karena hal ini dapat menambah kekuatan untuk mendorong tubuh yang lebih maksimal. Dengan demikian, otot tricep juga akan lebih mudah terbentuk dan terkontraksi dengan gerakan pada gerakan utama, sehingga dapat dilakukan dengan dorongan pada posisi awal sampai mengunci. Yang kelima, ulangi kedua cara di atas. Ulangi kedua cara di atas adalah setiap melakukan gerakan naik atau turun dengan hitungan atau dengan menggunakan hitungan menit dalam gerakan push-up, maka akan semakin banyak dalam satu setnya dengan kemampuan yang maksimum. 6. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup adalah teknik melakukan latihan push-up hingga benar-benar kelelahan, maka lakukan untuk beristirahat setidaknya 1 jam yang berguna untuk pemulihan optimal. Manfaat push-up. 1. Membentuk otot-otot. Manfaat push-up bisa membentuk otot jika dilakukan secara rutin. Latihan push-up yang diterapkan setiap hari secara teratur bisa membentuk kelompok otot mayor dan minor secara efektif. Gerakan push-up akan merangsang otot menjadi lebih padat. Lakukanlah push-up minimal 5 menit dalam sehari dan milikilah tubuh yang berotot. 2. Meningkatkan kekuatan tubuh. Otot-otot yang terbentuk karena gerakan push-up akan memberikan kekuatan pada tubuh. Massa otot memberikan energi yang banyak terhadap kekuatan tubuh. Kita bisa memiliki tubuh yang kuat secara gratis hanya dengan melakukan push-up secara rutin. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan vitalitas. Manfaat push-up yang tidak bisa dipungkiri bisa meningkatkan kesehatan dan vitalitas tubuh. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa gerakan push-up yang dilakukan bisa meregangkan otot-otot bicep. Peregangan otot bicep yang terjadi bisa meningkatkan fleksibilitas. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan vitalitas tubuh. Selain itu, peregangan otot bicep juga bisa mencegah berbagai cedera otot. Yang keempat, mencegah osteoporosis. Setiap orang ingin memiliki otot dan tulang yang sehat. Ini adalah hal penting yang harus dijaga, karena sangat terkait erat dengan produktivitas tubuh, terutama bagi Anda yang memiliki banyak kegiatan fisik. Salah satu masalah medis yang ingin dihindari oleh banyak orang adalah osteoporosis. Masalah osteoporosis ini ternyata bisa dicegah dengan melakukan push-up secara rutin. Yang kelima, meningkatkan kesehatan kardiovaskular tubuh. Selain tulang dan otot, manfaat push-up juga bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan sistem kardiovaskular tubuh. Gerakan push-up dapat merangsang pembentukan otot. Itu juga akan memicu kerja jantung lebih keras. Saat melakukan push-up, jantung akan bekerja lebih keras untuk mendistribusikan darah bersih, yaitu darah yang kaya akan oksigen ke jaringan otot. Hal ini pun berdampak pada kesehatan sistem kardiovaskular tubuh. Jantung sehat dan aliran darah yang lancar akan dimiliki dengan melakukan push-up secara rutin. Yang keenam, meningkatkan postur tubuh. Postur tubuh yang bagus tentulah menjadi dambaan bagi semua orang, terutama kalangan pria. Para pria banyak menginginkan postur tubuh yang kekar dan besar. Akan tetapi, otot yang lemah tidak akan membuat tubuh mendapatkan postur seperti itu. Otot-otot inti yang kuatlah yang membuat tubuh memiliki postur tubuh yang ideal. Gerakan push akan memicu otot-otot inti menjadi kuat sehingga didapatkan postur tubuh yang kekar dan ideal. Selain itu, latihan push-up juga akan membuat tubuh terbiasa pada posisi yang bagus. 7. Mencegah cedera bahu dan punggung bawah. Latihan push-up yang dilakukan secara rutin bisa membuat kita terhindar dari kasus cedera secara efektif. Gerakan push-up akan membuat otot-otot tubuh menjadi stabil. Selain itu, latihan push-up juga akan mendukung kekuatan otot primer dan sekunder yang ada pada bahu dan punggung bawah kita. Otot-otot primer dan sekunder akan mencegah terjadinya cedera atau mengurangi efek cedera pada bahu dan punggung bawah. Sit-up. Pengertian sit-up. Sit-up adalah olahraga untuk melatih kekuatan otot perut yang dilakukan dengan cara telentang. Kedua tangan di belakang kepala, kedua kaki menekuk, dengan gerakan naik turun berulang-ulang. Cara melakukan sit-up,
Pertama, sikap permulaan adalah terlentang dengan lutut ditekuk dan kedua telapak tangan dikaitkan di bagian belakang kepala dan kedua siku di samping kepala. 2. Gerakan 1 dilakukan dengan mengangkat badan ke atas dan kembali ke sikap telentang. Yang ketiga, gerakan naik turun atau baring duduk dilakukan secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Manfaat sit-up. Yang pertama, membakar lemak di sekitar bagian perut. Sit-up bisa menghancurkan lemak-lemak di perut karena terjadi proses pemecahan lemak visceral yang menumpuk di sekitar pinggang. Yang kedua, mengencangkan otot. Dengan kekuatan otot, membuat otot semakin kencang. Yang ketiga, mencegah osteoporosis. Meningkatkan testosteron yang terdapat pada otot. Backup. Pengertian backup. Backup adalah latihan otot perut dan otot punggung dengan cara awal sebelum melakukan dengan tidur tengkurap, kaki dalam posisi merapat dan kedua tangan dirapatkan di depan dagu. Kemudian, angkat tubuh bagian depan ke atas sehingga dada dalam posisi tidak menyentuh lantai dan selanjutnya kembali ke posisi semula. Dan gerakan ini dapat dilakukan dengan cara berulang-ulang. Teknik backup. Pertama, posisi awal yaitu tidur telungkup dengan kedua kaki rapat lurus ke belakang. Yang kedua, posisi badan dan kaki harus lurus, sedangkan posisi kedua siku ditekuk dan ujung tangan memegang pelipis kiri dan juga kanan. Ketiga, angkatlah dada dan kepala ke atas. Yang keempat, turunkan badan sehingga posisinya kembali pada posisi semula. Yang kelima, lakukanlah gerakan ini secara berulang-ulang sesuai kemampuan kita masing-masing. Manfaat backup. Pertama, mengecilkan perut bagian bawah. Rajin dalam melakukan gerakan backup dapat membuat perut bagian bawah yang sebelumnya buncit perlahan-lahan mengecil dan terlihat lebih rata. Hal tersebut disebabkan karena ketika olahraga backup, perut menjadi tumpuan untuk mengangkat badan dari rentang hingga tegak berdiri. Yang kedua, mengecilkan perut bagian samping. Backup bukan hanya dapat mengecilkan perut bagian bawah, tapi juga dapat mengecilkan perut bagian samping. Keuntungan yang bisa diperoleh dengan mengecilkan perut bagian samping yaitu memperkecil ukuran pinggang kita. Yang ketiga, menjaga kebugaran tubuh. Ketika kita bangun tidur dan merasakan badan sakit atau kurang bersemangat, maka kita perlu berolahraga secara teratur. Salah satunya dengan melakukan backup, sebab olahraga ini bermanfaat untuk menjaga kebugaran jasmani, baik secara kualitas dan kuantitas dari tidur kita. Yang keempat, membakar lemak seluruh tubuh. Olahraga bukan hanya menghilangkan lemak pada beberapa bagian tubuh saja, tapi membakar lemak secara keseluruhan pada seluruh tubuh. Lemak bersumber dari makanan yang kita makan. Tubuh memang membutuhkan lemak, tapi dalam jumlah yang pas. 5. Membentuk otot-otot tubuh. Apabila laki-laki ingin terlihat lebih maco, gerakan backup paling digemari untuk dilakukan. Otot-otot tubuh yang terbentuk ada di bagian tangan, dada, serta perut. Yang keenam, mengencangkan otot. Salah satu olahraga yang bisa mengencangkan otot tubuh yaitu olahraga backup. Jadi, meskipun kita kehilangan berat badan dalam satuan kilogram yang besar, tapi kulit kita tetap kencang dan sehat. 7. Mencegah osteoporosis. Hal itu disebabkan karena ketika berolahraga, tubuh akan memproduksi hormon testosteron yang berfungsi untuk menjaga kepadatan tulang sedari muda, sehingga kepadatan tulang dapat terjaga hingga tua nanti. Yang ke-8, meningkatkan metabolisme. Peningkatan metabolisme tubuh dibutuhkan untuk menjaga kinerja dari organ-organ tubuh secara keseluruhan. Metabolisme tubuh yang meningkat akan membuat proses pembakaran lemak terjadi secara sempurna. Metabolisme yang berjalan lambat bisa berpengaruh terhadap lamanya proses pembakaran lemak, sehingga tubuh lama dalam menurunkan berat badan sesuai dengan yang diinginkan. 9. Memperbaiki postur tubuh. Postur tubuh yang baik dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik tubuh. Postur tubuh yang baik juga membutuhkan kepiawaian dari tubuh dalam melakukan gerakan-gerakan dalam keseharian. Hal tersebut penting, sebab posisi tubuh yang salah dapat mengakibatkan nyeri pada bagian tubuh tertentu. Memperbaiki postur tubuh yang salah bisa dilakukan
Salah satunya melalui olahraga backup. 10. Keseimbangan tubuh. Tubuh yang baik harus dijaga keseimbangannya agar kondisi tubuh tetap fit. Salah satu akibat dari kurangnya keseimbangan dari tubuh yaitu rasa pusing dan tubuh terasa ringan. Padahal, untuk menjaga keseimbangan tubuh, fungsi organ-organ seperti mata, telinga, jantung, pembuluh darah harus berjalan dengan normal sesuai dengan fungsinya. Untuk itu, kita perlu mencoba untuk rutin melakukan olahraga backup agar tubuh kembali menjaga keseimbangannya. Yang terakhir ada squat jump. Squat jump adalah latihan pliometrik intensitas tinggi yang sangat baik untuk membangun kekuatan eksplosif, mengkondisikan otot dan sendi tubuh bagian bawah, dan meningkatkan ketinggian lompatan vertikal. Karena tingkat kesulitan squat jump harus dilakukan dengan benar untuk mencegah cedera dan mendapatkan hasil maksimal dari latihan. Teknik squat jump, posisi yang benar ketika squat jump, posisi badannya berdiri, posisi tangannya diletakkan di belakang kepala atau menyelang di dada, posisi kakinya, lututnya agak menekuk, lalu gerakan tubuh ketika squat jump, lakukan jongkok atau squat hingga paha sejajar dengan lantai. Angkat tubuh atau meloncat jump setinggi mungkin dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Saat mendarat, lakukan dengan jari kaki terlebih dahulu, lalu bersiap melakukan jongkok lagi, lakukan berulang. Manfaat squat jump. Yang pertama, membakar kalori dan lemak. Melakukan 30 kali squat jump dapat membakar sekitar 100 kalori, tergantung pada berat dan intensitas latihan kita. Banyak wanita cenderung menumpuk lemak di tubuh bagian bawah yang terkait dengan banyak masalah kesehatan. Menambah squat jump dalam rutinitas kita akan membantu membakar kalori dan meluruhkan lemak dari tubuh bagian bawah. Yang kedua, mempertahankan mobilitas dan keseimbangan. Mobilitas dan keseimbangan sangat penting untuk pergerakan, tugas sehari-hari, dan kualitas hidup yang lebih baik. Melompat tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga meningkatkan keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, kekuatan kaki kita akan berkurang. Squat jump dapat membantu mengekang pelemahan alami dari kelompok otot ini, dan juga membantu menjaga keseimbangan motorik dalam membantu meningkatkan komunikasi otot ke otot. 3. Meningkatkan kinerja olahraga. Studi ilmiah telah menyimpulkan bahwa jongkok dapat membantu atlet tampil lebih baik, khususnya dalam latihan ketahanan. Inilah sebabnya mengapa squat jump adalah bagian dari sebagian besar sesi latihan atletik. 4. Meningkatkan kesehatan. Berolahraga memiliki banyak manfaat kesehatan. Ini membantu meningkatkan pengaturan glukosa, metabolisme lipid, dan sensitivitas insulin. Latihan kardio intensitas tinggi seperti squat jump membantu mengurangi resiko penyakit jantung, hipertensi, obesitas, dan diabetes. 5. Membantu mengeluarkan limbah dalam tubuh. Squat jump adalah latihan kardio yang meningkatkan sirkulasi cairan tubuh dan meningkatkan keringat. Dua tindakan ini membantu mengantarkan nutrisi ke jaringan, organ, dan kelenjar, dan menghilangkan limbah dari tubuh. Yang keenam, membantu meningkatkan kesehatan tulang. Squat jump dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan membantu kesehatan tulang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.